Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video gue kali ini gue mau ngasih sedikit tips. Jadi biar kalian nggak bosen nonton video YouTube gue yang cuman unboxing ataupun review ataupun ya cuman penjelasan produk doang gitu. Nah, kali ini gue mau ngasih tips sedikit mengenai gimana sih caranya pasang iklan di top ads di Tokopedia itu supaya nggak bocor. Karena pengalaman ya, gue itu uh, anti banget yang namanya saldo top ads gue itu kosong. Gue anti banget karena lumayan efektif yang pertama, dan yang kedua itu uh, tepat tepat sasaran. Jadi uh, kalau misalnya kata kunci keyword dari judul produk kita itu benar, nah itu bisa mendapatkan uh, konsumen yang tepat seperti itu, yang benar-benar mencari produk kita gitu, bukan hanya sekedar klik 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 klik, enggak. Nah, di sini gue mau ngasih sedikit tips. Cuman kalau misalnya nih, ini khusus banget buat kalian yang baru banget mau usaha, baru banget nyobain jualan di Tokopedia, tapi bingung kan gimana caranya promosi gitu kan. Terus kalau misalnya kalau zaman dulu nih, setahu gue zaman dulu itu di Tokopedia itu dia ada yang namanya naikkan produk. Itu jadi kita dikasih fasilitas buat supaya produk kita itu selalu di page teratas di pencarian di Tokopedia seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita naikkan iklan misalnya sampo kaviar, nah ntar pas orang nyari sampo kaviar itu uh, produk kita itu ada di top pencarian teratas seperti itu, top page pencarian teratas. Tapi kan nggak mungkin juga karena jadi gini, itu tuh apa ya, bukan jasa sih ya. Jadi uh, itu yang naikkan iklan itu diberikan setiap jam sekali. Jadi setiap 1 jam kita bisa naikkan satu produk, ntar 1 jam lagi baru bisa satu produk lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma menjual beberapa produk kan nggak masalah, tapi gimana masalahnya nih ya buat kalian yang menjual banyak produk? Kan nggak efektif banget kalau misalnya tiap jam kalian harus naikkan produk terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai jasa promosi yang berbayar cuman nggak bocor, nah ini gue kasih tips sedikit gimana caranya pakai top ads biar nggak bocor. Jadi yang pertama itu, di sini kita buka Tokopedia. Nah, di sini gue pakai salah satu akun gue. Ya, kalian nggak perlu. Terus kita buka Tokopedia Seller. Nah, di sini bisa dicek sendiri ya. Kredit top ads gue sekian. Nah, kalian ke bagian iklan dan promosi. Jadi gue itu gini, gue itu benar-benar memanfaatkan banget top ads ini tuh untuk promosi. Jadi gue nggak perlu kerja 2 kali gitu kan, karena udah ada yang kerja dengan top ads ini gitu. Nah, itu kita cuman perlu, jadi gue tuh menjual sekitar hampir hampir 300 produk. Nah, di mana masing-masing produk itu kan lumayan banget ya kalau misalnya kita harus promosiin gitu kan. Nah, sedangkan nih kalau misalnya kayak di Bukalapak atau Shopee itu untuk minimal satu klik ikan itu biayanya itu kalau di Bukalapak itu 200 perak, kalau di Shopee itu minimal itu per keyword ya. Per keyword itu dia 180 perak kalau belum naik ya. Tapi yang Tokopedia ini di top ads ini agak spesial karena dia lebih mahal dari itu kayak gitu. Tapi menurut gue sih ya, itu bakalan balik modal walaupun dia lebih mahal, karena Tokopedia itu sekarang udah banyak banget yang make gitu. Dan selain itu juga Tokopedia itu sekarang kan mereka nyedia ini gratis ongkir untuk yang penjual yang pakai ekspedisi si cepat antar aja. Nah, itu maksimal 3 kali kan. Nah, itu kan lumayan banget ngebantu buat orang-orang yang beli di toko yang mau belanja online tapi mereka nggak mau keluar budget buat ongkir, atau daerah wilayah mereka mahal ongkirnya, jadi ya lumayan ngebantu banget. Dan kalau misalnya kita bisa memberikan harga yang fasilitas oke tapi harga nggak begitu jauh gitu kan ya, dan lebih fast respon lagi, itu kan lebih baik. Nah, kayak gitu. Nah, di sini gue mau bikin sebuah iklan. Ini misalnya gue hapus dulu ya, hapus dulu salah satu produk gue.
nih. Jadi sebentar. Soalnya apa semua produk gue udah gue pasangin iklan semua. Jadi ya mau nggak mau harus ada beberapa satu. Kita contoh satu aja buat dihapus ya. Nah, dan sekarang itu enaknya apa? Kalau dulu itu sebelum sebelum ini baru-baru ini ya. Jadi kalau kita mau tambah kredit itu sekarang udah ada minimalnya itu 50.000. Sebelumnya itu gue terakhir pernah gue tuh ngecek tuh terakhir tuh minimal saldo top ups kita itu bisa top up tuh minimal 100.000, tapi sekarang Tokopedia udah baik nih. Jadi buat kalian-kalian yang pengusaha baru nih, calon-calon wirausaha yang baru nih, wah, dengan budget minim kalian bisa pakai saldo top ads itu bisa dengan 50.000 aja gitu kan. Lumayan banget ini ngebantu. Kalau untuk tambah kredit ini bisa kalian tadi kan di Tokopedia Seller tadi, terus klik iklan dan promosi, terus pilih top ads nih, gue ulang lagi. Jadi di iklan dan promosi, nah di sini nih kan ada banyak tuh jasa-jasa promosi yang bisa kita pakai di Tokopedia. Nah kita pilih yang top ads. Terus, nah di top ads ini tuh ada banyak banget. eh Kalian pasti bingung deh kalau yang baru ya. Jadi nah ini, jadi ini ada tampilan grafiknya. Nah yang di bawah itu ada produk-produk kita yang kita pasang top ads. Nah kalau yang dulu itu untuk pasang top ads itu dia bisa tanpa grup. Kalau sekarang itu dia sistemnya harus bergrup. Tapi karena gini, kalau bergrup itu kalau misalnya gini, satu produk ada produk A misalnya ya, produk A itu sebenarnya kita bisa masang minimum bidnya itu 350, tapi karena kita mix sama banyak produk itu otomatis mengikuti dengan minimum bid untuk keseluruhan produk, jadi nggak bisa pasang 350, minimal harus 500 seperti itu. Nah untuk menghindari hal seperti itu jadi gue bikin per grup aja biar lebih murah biaya yang kita keluarkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang belum punya kredit top ads nih, gue ajarin dulu. Jadi caranya itu klik tambah kredit. Di sini ada pilihan banyak banget, ada 50, 100, 200, 300, 500, 1 juta sampai 10 juta pun ada. Tapi kalau gua biasanya cari yang pakai yang 100.000, sorry. Tapi kalau gua itu 100.000 itu dalam satu bulan bisa kali 4 sampai 5 kali top up seperti itu. Sebenarnya sih nggak efektif ya, kalau misalnya gua mau hemat dan bisa dapat banyak bonusnya itu gua bisa pakai yang 500.000 ini, tapi nggak, karena gini, karena kalau budget untuk promosi gue nggak mau terlalu bocor banget gitu, nggak mau terlalu jor-joran banget, jadi gue pakai yang minimum minimum aja. Ini 100.000, terus pilih top up. Nah nanti di sini tinggal pilih metode pembayaran dan nanti tinggal konfirmasi, tinggal pilih pembayarannya via apa, terus udah di transfer. Kalau gue biasanya pakai virtual account ya. Nah kalau udah ntar dia cepet banget masuknya, kalau apalagi pakai virtual account biasanya langsung masuk kayak gitu. Nah sekarang kita belajar yang ini aja ya, kita langsung yang ini apa, coba nambah iklan di top ads ya. Jadi kalau gue itu nih ditambah iklan produk ini. Nah, di sini kan ada pilihannya iklan manual dan iklan otomatis. Nah, di sini gue pilih yang iklan manual. Kalau otomatis itu dia harus ada keywordnya dan harus lumayan sih, lumayan apa ya. Kalau misalnya kayak gue yang jual banyak produk sih ya lumayan ribet kalau misalnya harus masukin keyword satu-satu kayak gitu. Jadi gue pilih yang iklan manual aja. Nah, di sini nanti kalian disuruh masukin buat grup iklan, terus pilih produk, terus tambah kata kunci, terus ada anggaran harian. Nah, di sini nih ya, misalnya nih, gue pilih. Soalnya apa? Kalau misal, jadi harus harus ini apa, banyak produk yang dimasukin. Nah, jadi misalnya ini ya, gue masukin ini. Jadi, nah ini di bagian judul grup ikan ini harus tetap kita tulis, nggak bisa kita kosongin. Jadi kita kasih nama aja, nama produk itu misalnya red pomegranate, hand body lotion.
Ini mah bebas aja kalau ini mah, gitu ya. Nah, terus nih di bagian bawah nih, ini ya, yang utama yang mau gue jelasin tuh di sini diatur biaya iklan ini. Jadi di biaya iklan ini di sini dia direkomendasiin Rp400 per klik. Nah, tapi kalian bisa mengakalinya dengan cara pilih minimum bid yang bisa kalian masukkan. Misal kalian tes aja minimal 200. Nah, nanti dia nih kalian bisa cek di sini yang tulisan yang angka merah ini minimum bid 350. Nah, kalian ikutin aja yang itu. Nah, ini adalah biaya minimum yang bisa dikeluarkan untuk iklan produk ini. Repom Hand Body Lotion Granat yang dari JWB. Nah, untuk ini kalian nggak perlu pakai lagi gitu. Nah, ini kalian nggak perlu pakai lagi, dan untuk anggaran harian kalian nggak perlu dibatasin karena kalian udah pakai minimum bid. Menurut gue sih nggak perlu ngebatasin ya, kecuali kalau misalnya biaya iklan per kliknya itu kalian pakai harga tinggi, nah mungkin perlu kalian batasin gitu. Nah, udah, terus pilih iklankan. Nah, udah sampai sini. Nah, udah nih sampai sini. Nah, ini nanti ini loadingnya agak lama. Nah, jadi nanti tapi biasanya kalau kalian pakai minimum bid ini biasanya nanti di sini ada lambang iklan tanda seru kuning, itu kata-katanya itu intinya eh, harga yang digunakan terlalu rendah seperti itu. Jadi kalian harus menggunakan nilai nominasi yang sesuai rekomendasi mereka tadi. Tapi kan ini kan untuk meminimalisir budget pengeluaran kita kan. Kalau menurut gue sih nggak ada salahnya karena lumayan efektif juga untuk iklan produk kita, walaupun mungkin nggak banyak karena kalau sekarang itu untuk kosmetik, karena gue kan usahanya di kosmetik, jadi itu kita persaingan di harga dan iklan. Jadi kalau misalnya iklan kita bisa muncul di top page, kemungkinan besar untuk diklik itu lumayan besar banget kayak gitu. Dan menurut gue sih ya, pengalaman gue juga beberapa produk gue yang eh gue pasangin iklan meskipun di situ tulisan minimum bid, tetap aja bakalan masuk di top page itu kayak gitu. Nih, misalnya nih, gue punya produk caviar sampo gitu kan. Walaupun gue pasang menggunakan cara yang tadi itu menggunakan minimum bid, tapi nih, toko gue tetap bakalan masuk di top page yang page pertama gitu. Karena udah lumayan banyak banget yang jualan sampo caviar nih, ada 177 page, tapi dengan biaya segitu ya gue masih bisa masuk di top page gitu. Untuk harga sih menurut gue orang ya kalau beli ya mungkin kalau misalnya dia reseller dia akan mempertimbangkan harga, tapi kalau misalnya dia kadang ada beberapa yang misalnya pas orang barangnya kosong atau harganya kok kurang, kayaknya responnya kurang cepet, atau mungkin misalnya nggak ada gratis ongkir gitu, banyak banyak pilihan yang harus dipertimbangkan oleh pembeli. Tapi seenggaknya nih dengan kita pasang iklan top page itu, produk kita bisa muncul di top page itu, yang bisa mendatangkan pembeli-pembeli baru seperti itu gitu. Dan kalau kalian tanya berapa budget gua sebulan, seperti yang udah gue jelasin tadi, kurang lebih kalau untuk top ads itu gue sekali top up itu gue 100. Gue nggak mau ngebudgetin langsung 500, walaupun setelah gue hitung-hitung itu selama beberapa bulan ini ya, jadi gue tuh selalu mencatat pengeluaran gue itu. Untuk top ads itu gue keluar budget sekitar 500 lebih sampai 600. Nah, cuma nih ya, jadi gue tuh sempet beberapa waktu lalu tuh gue kecolongan, jadi bocor banget top ads gue. Jadi selama 2-3 hari tuh gue bingung, ini kenapa bocor banget gitu kan. Nah, jadi gue cek tuh. Jadi kalian harus lumayan rajin-rajin juga ngecek ini, jadi buat kalian pantau juga gitu kan. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter baca datanya aja. Nah, ini agak lemot, maaf ya. Nah, jadi kalau misalnya ini, kalau yang sebelumnya, jadi ini baru nih. Jadi pengeluaran itu pengeluaran yang dicatat per minggu gitu, bukan per hari. Biasanya dulu sebelumnya itu pengeluaran per hari bisa dikeluar di sini. Gua nggak tahu apa ini Tokopedia-nya lagi sedang maintenance atau gimana. Dulu biasanya kalau yang bagian kolom pengeluaran ini, oh nah nih dia udah keluar per hari nih. Soalnya kemarin gua ngecek itu dia
pengeluarannya yang per minggunya. Nah ini udah per hari ini. Nah di sini ini pengeluaran per harinya itu 24.000. Nah pernah gue bocor itu sampai dalam 2 hari gue top ads tuh sampai habis 200.000 kalau nggak salah. Terus gue cek di bawah, gue baca nih ya nih yang data ininya, gue cek ke sini di pengeluaran. Jadi gue tuh harus sering-sering ngecek di sini sih. Jadi di pengeluaran itu setelah gue cek, oh ternyata ada satu produk di mana gue keluar budget banyak, tampilnya ya biasa-biasa aja, maksudnya nggak begitu banyak tapi yang ngeklik banyak. Ini apa ini orang sengaja nyepam banget ya, maksudnya asal klik aja, atau memang orang itu lagi nyari tapi ngebandingin harga, gue juga nggak tahu. Tapi kenapa gitu loh, jadi nggak ada income untuk produk yang diklik banyak itu. Akhirnya gue nonaktifin produk itu gitu ya. Gue nggak tahu apa ada orang iseng atau emang orang lagi nyari produk itu tapi ya harga gue kurang oke atau gimana ya nggak tahu. Tapi akhirnya gue putusin udah ini di nonaktifin aja produk itu iklannya gitu. Terus sampai sekarang masih belum gue, kalau kalian tanya sampai sekarang masih gue aktif atau enggak, masih enggak gue aktifin karena gue bisa dapet pemasukan dari produk-produk yang lain. Gue mikirnya sih gitu ya. Ya gue nggak mau, belum siap terima risiko untuk kehilangan banyak bocor lagi tuh, gue belum siap kayak gitu. Nah itu, nah untuk nah ini kan gue ada sekitar hampir 300 ya, hampir 300 tuh, 256 yang tanpa grupnya 43, berarti hampir 300 kan. Itu budget pengeluaran gue setiap harinya itu under 30.000 untuk marketing kayak gitu. Jadi lumayan minim banget kalau untuk produk sebanyak itu. Budgetnya itu nggak sampai 100.000 per hari kayak gitu, sedangkan income-nya sekian gitu. Tapi pernah yang kayak income-nya itu lumayan sih. Nah kayak gini nih, di sini pengeluarannya 43.000, pendapatannya 102.000. Itu yang melalui top ads ya, yang 400, yang klik 127. Biasanya kadang orang tuh nggak, mereka nyari iklan gitu ya, nyari iklan, oh ada nih, oke nih barangnya, oke nih, tapi mereka belum langsung beli, tapi mereka akan masukin produk itu tuh di wishlist mereka. Jadi ya maybe suatu hari nanti ketika mereka pengen beli produk itu, atau sebelumnya mereka udah nyari belum punya uang kayak gitu, belum ada budget untuk beli produk itu. Nah nanti suatu hari ketika mereka punya budget untuk beli produk itu, nah mereka akan mengeluarkan biaya itu, mereka akan beli, sorry. Nah itu dia tadi sedikit penjelasan gue mengenai tips gimana sih caranya ya pasang iklan di top ads biar nggak bocor. Karena gue juga jadi gue itu ikut grup di Tokopedia Seller, jadi gue lumayan ngebaca kok banyak banget kayaknya ya penjual-penjual baru yang kayak masih bingung gitu, gue pasang iklan segini kok gue pasang iklan nggak ada yang beli ya gitu kan. Mungkin di keywordsnya. Jadi kalau misalnya kalian jualan, kalian udah coba pasang iklan top ads yang manual kayak gini tapi kalian masih belum dapat customer, coba kalian pakai keyword itu juga lumayan membantu. Tapi gue belum pernah pakai keyword karena lumayan banyak produk gue, jadi gue agak pusing juga kalau mau pasang keyword kayak gitu deh. Gitu aja sih. Nah itu dia tadi sedikit tips gue, jadi biar kalian gak bosen nonton YouTube gue yang mengenai unboxing atau review terus ya pingin sih gue sekali-kali tuh share gitu tips gimana nih gitu kan. Tapi ya mungkin tips gue sih nggak banyak membantu. Tapi kalau misalnya untuk yang penjual baru, kalau kalian yang udah pemain partai bersama, nggak perlu tips gue kayaknya. Tapi kalau misalnya kalian yang calon-calon pengusaha baru, kayaknya bisa nih pakai tips gue ini karena lumayan ngebantu banget sih, dan nggak terlalu menghabiskan banyak budget untuk marketing seperti itu. Oke. Itu dia tadi sedikit penjelasan dari gua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Dan thank you, bye bye.